Haleluya. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang hidup. Kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang selalu memberikan kita kekuatan, pengharapan dalam menantikan janjinya. Dan kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang menyediakan keselamatan buat setiap kita dan pada akhirnya mendapatkan hidup yang kekal. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini saya juga kembali mengajak setiap umat Tuhan yang sudah diberkati. Ayo jadi berkat kembali ya. Melalui program Bible and Coffee, kerinduan saya agar banyak jiwa di berbagai pelosok tanah air ini maupun di luar negeri mengalami berkat Tuhan, dikuatkan, diteguhkan imannya, mengalami pengharapan, mengalami damai sejahtera. Karena saya percaya orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, maka hidupnya mengalami damai sejahtera. Hidupnya tidak pernah kehilangan pengharapan. Saudaraku, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan yang terus menopang kami, anugerah dan pertolongan Tuhan yang selalu ada bagi hidup kami. Kembali kami akan merenungkan firman Tuhan. Kami rindu biarlah firman-Mu yang kami dengar saat ini mendapat tempat di hati kami. Sehingga pada akhirnya hidup kami tetap terus mempermuliakan nama Tuhan. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami ya Roh Kudus. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada satu perkataan firman Tuhan yang akan saya bagikan buat setiap kita hari ini dalam Bilangan pasal 11. Bilangan pasal 11 ayat yang ke-31. Saudara bisa lihat di sana apa yang terjadi, apa yang Tuhan buat bagi bangsa Israel. Dalam Bilangan 11 ayat 31 ini. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya. Ya, jadi bertiuplah angin dari Tuhan asalnya, dibawanyalah burung-burung puyuh dari sebelah laut. Perhatikan, dibawanya oleh angin yang dihembuskan oleh Tuhan, burung puyuh dari sebelah laut, dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya. Kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru, dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Tahukah saudara, ketika bangsa Israel, umat Tuhan dalam perjalanan bersama dengan Tuhan di padang gurun sedang ingin makan daging, Musa juga bingung dari mana bangsa ini mendapatkan daging sebegitu banyak. Tuhan, Engkau akan melihatnya, kata Tuhan. Ini saudara, kita gak pernah boleh membatasi kuasa Tuhan dalam memberkati kita. Saya ulangi sekali lagi. Kita tidak pernah boleh membatasi kuasa Tuhan dalam memberkati kita. Ini yang seringkali terjadi dalam hidup kita. Kita mulai berpikir, aduh gimana ya nanti ya. Aduh kalau menurut hitung-hitungan. Nah lihat, hitung-hitungan kita dengan hitung-hitungan Tuhan. Matematika kita dengan matematikanya Tuhan berbeda. Matematikanya Tuhan, 5 roti 2 ikan, 5.000 orang kenyang, bersisa 12 bakul. Itu matematikanya Tuhan. Matematikanya kita 5 roti 2 ikan cuma bisa makan 1 hari, saudaraku. Jadi jangan pernah membatasi cara Tuhan dalam memberkati hidup kita. Kenapa? Karena Dia yang empunya langit dan bumi. Dia yang empunya segala isi bumi. Itu sebabnya kita diingatkan melalui peristiwa ini, saudara yang dikasih dengan Tuhan. Dengar baik, Tuhan meniupkan angin dan membawa burung-burung puyuh. Yang membawa berkat itu Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, yang membawa berkat buat saya itu Tuhan. Karena yang membawa berkat itu Tuhan dalam hidup kita, maka kita harus bergantung penuh kepada yang empunya berkat. Amin.
yang empunya berkat, jangan mengandalkan kekuatanmu. Jangan pakai konsep hitung-hitunganmu sebagai manusia. Cara Tuhan berpikir berbeda dengan cara kita berpikir. Alkitab dengan jelas mencatat bahwa seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya rancanganku dari rancanganmu, jalanku dari jalanmu. Jadi kita nggak pernah akan bisa menyelami jalan Tuhan. Bagian kita adalah percaya. Aku tetap percaya Tuhanku adalah Tuhan yang menyediakan yang baik buat hidupku. Aku tetap percaya bahwa hidupku terpelihara dalam berkat-berkat Tuhan dalam kehidupanku. Makanya Amsal 10 ayat 22, Amsal bilang begini, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Bahkan Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Filipi. Wah, kita tahu bersama tentang ayat ini tentunya. Filipi 4 ayat 19. Allahku, haleluya, akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hidup kita biarlah harus bergantung, hanya bergantung penuh kepada Tuhan Yesus. Andalkan Dia dalam setiap aspek hidupmu. Jangan pernah pakai pola pikirmu untuk memasukkan bagaimana Tuhan bekerja. No, kita gak akan pernah mengerti. Elia ketika masa kelaparan, Tuhan bilang, tinggallah di tepi sungai Kerit. Aku akan minumlah, kata Tuhan, minum dari sungai Kerit, dan aku akan menyuruh burung gagak, bukan orang, saudaraku, binatang dipakai Tuhan untuk memberi makan manusia. Make sense nggak? Masuk akal nggak? Nggak. Tapi itu cara Tuhan, itu membuktikan bahwa Tuhan kita tidak pernah terselami caranya. Bagian kita cukup percaya dan mengerti, menyadari bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memelihara hidup saya. Amin, saudara. Dia Allah yang memelihara kehidupan kita. Caranya bagaimana? Saya nggak peduli. Yang saya tahu cara Tuhan ajaib, tidak terselami buat saya. Tidak bisa, terkadang tidak terpikirkan. Loh, kita sampai akan bilang gini, loh kok bisa ya? Loh kok bisa ya? Loh kok bisa ya? Bahkan yang terjadi ketika sungai Kerit sudah mulai habis airnya, Tuhan bilang sama Elia, pergi tinggalkan sungai Kerit, aku akan mengutus seorang janda di Sidon. Saudara dikasih dalam Tuhan, masuk ke sana. Aku sudah menyuruh seorang janda di Sarfat untuk memberikan kau makan. Seorang janda yang juga sama-sama sedang mengalami kelaparan, dipelihara oleh mereka, oleh seorang janda ini. Bayangkan saudaraku, dengan kata lain, kadang kita nggak mengerti, mungkin kita berpikir begini, loh seorang janda yang sudah mau kelaparan juga gitu kan, ada anaknya juga, mungkin dia sebentar lagi juga habis berbekalan, masa kita numpang gitu kan. Tapi kalau Tuhan bilang lakukan. Nah inilah dituntut ketaatan kita ya. Hari ini kita diingatkan, jangan pernah lupa Tuhan yang membawa berkat. Orang boleh menutup berkatmu ya kan dengan cara-caranya. Apapun cara orang tersebut, izinkan saya mengingatkan hal ini. Berkatmu tidak ditentukan oleh manusia. Berkatmu ditentukan oleh Tuhan. Amin. Engkau yang beriman, engkau yang percaya, ketik di kolom komentar, Tuhan yang memberkati hidup saya, bukan manusia. Berkat saya dari Tuhan tidak ditentukan oleh tangan manusia. Amin. Saya mengajak setiap kita umat Tuhan untuk tetap terus bersandar pada Tuhan. Keadaan boleh berubah, goncangan boleh terjadi dari setiap sektor, setiap lini di muka bumi ini. Tapi Yesus kita tidak pernah berubah, saudaraku. Dia tetap Allah yang memelihara kita. Dia tetap Allah yang menjamin hidup kita dengan cara-caranya yang ajaib. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Hari ini kami terus diingatkan bahwa hidup kami dipelihara oleh Tuhan. Tuhanlah yang membawa berkat-Mu dengan cara-cara-Mu yang ajaib. Sehingga kami anak-anak Tuhan tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan sendiri yang berperkara dalam hidup kami umat-Mu.
Kami yang hari-hari sedang khawatir, kami yang hari-hari sedang takut menghadapi keadaan hidup kami dengan ekonomi yang mungkin hari-hari sedang tergoncang. Hari ini kami diingatkan di dalam nama Yesus ada mujizat, dalam nama Yesus ada berkat-berkat Allah, dalam nama Yesus Engkau Allah yang kaya yang memelihara kehidupan kami umat-Mu yang bergantung dan bersandar kepada Tuhan. Hamba berdoa juga buat yang sakit hari ini Tuhan, jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Karena kami percaya mujizat masih terjadi sampai hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita saudara. Haleluya. Tuhan yang membawa berkat buat kehidupan kita. Caranya bagaimana? Suka-sukanya Tuhan. Tetapi itulah yang akan terjadi dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita.